Ketemu kembali di delegasi media dengan program duduk bareng delegasi. Saat ini kita kehadiran Bang Mulya Koto. Selamat datang, Pak. Bang Mulya Koto ini adalah Ketua Umum Masyarakat Perjuangan Sumatera Utara. Yang direvisi. Udah berapa? Ini langsung aja, Bang, ya? Ya, sih. Ini lembaga kita ini udah berapa lama, Bang? Ya, kalau kita flashback dari masyarakat Sumatera Utara ke sekarang itu sudah 1 tahun. Tapi karena memang kita melakukan perubahan di Sumatera Utara, kita ubah menjadi masyarakat perjuangan Sumatera Utara. Ya, Jadi kalau mengikuti kerjanya itu sekitar dari 19 Oktober 2020 legalitas kita, FPP kita keluar. ini kan, Bang, sebuah lembaga yang sifatnya kontrol sosial. Ya. Sejauh ini apa yang bisa Abang sampaikan terhadap teman-teman sebagai kontrol sosial ini? Ada kira-kira persoalan di kepolisian atau di tengah-tengah masyarakat bisa Abang sampaikan? Ya, kalau saya melihat melalui mata saya adanya ketidakseriusan pihak kepolisian untuk menangani masalah hukum yang menimpa baik itu masyarakat kecil khususnya gitu. So, masyarakat kecil kasus yang mana? Ini baru-baru ini sekitar 4 bulan yang lalu kita juga ada melakukan pendampingan hukum terkait dugaan kematian seorang warga Pekanbaru yang bermain di Kota Medan. Itu mengalami proses dugaan kematian yang bagi kami selaku penerima kuasa hukum pada saat itu sangat miris melihatnya begitu. Siapa namanya? Dino Hardiansyah. Dino Septia. Ya, Dino. Ya, itu. Ini sudah ditangani polisi kematian pada saat ada kasusnya atau di mana kasusnya? Ini kejadiannya di Polsek Elpitia, artinya wilayah hukum Polsek Elpitia, yang mana kalau dikatakan sudah ditangani sudah ya sampai Kabid Propam juga sudah turun untuk mengecek terkait isu yang berkembang yang mengatakan dugaan mati tahanan itu mengalami penyiksaan. Ya, artinya kalau menurut saya, bagaimana mungkin berita ini bisa mencuat kalau seandainya fakta dan keadaan itu tidak terjadi begitu. Berarti si Dino pada saat itu dia sudah merupakan tersangka atau apa kasusnya? Ya, Dino ini yang setahu kami ditangkap ataupun diamankan di wilayah Marelan itu dengan dugaan memiliki barang bukti narkoba jenis sabu yang berkisar sekitar 50.000. Jadi beliau diamankan dengan proses dari Marelan dan diamankan di Polsek Elpitia. Ya, tanpa ada inkrah pengadilan yang sah mengatakan dia sebagai tersangka. Artinya beliau diamankan. Iya. Tadi Abang sebut ini dia warga Pekanbaru. Apa memang warga Pekanbaru? Warga Pekanbaru. Bukan warga Medan. Bukan warga Medan, warga Pekanbaru. Ada familinya di sini. Ada kakaknya di sini. Kakaknya di sini. Iya. Hanya dia pada saat itu berkunjung ke keluarga kakak. Iya, dia berkunjung keluarga kakaknya, baru aja memijakkan kakinya di Medan, kurang lebih kalau nggak salah saya 1 atau 2 hari di Medan. 1-2 hari di Medan. Iya. Ini apa yang Abang bisa terangkan terhadap kejanggalan meninggalnya si Dino pada saat ditahan? Ya, artinya kalau kejanggalan menurut saya, kalaulah memang kinerja kepolisian khususnya Helvetia itu memang wajib diperhitungkan, saya rasa pertikaian ataupun perkelahian yang bisa saja terjadi di sel tersebut mereka pasti mengetahui. Apa itu keterangan dari Polsek LP? Bang bisa dapat informasinya bahwa itu adalah perkelahian.
beliau tidak mengatakan itu perkelahian, artinya yang kita lihat fisiknya itu merupakan seperti dugaan kekerasan yang terjadi di dalam. Seperti apa juga? Ya, badannya memar, kepalanya bocor, berdarah begitu. Nah, artinya kalau seandainya adanya dugaan perkelahian, bagi saya, menurut saya terjadi, seharusnya itu kan pihak kepolisian kan ada menjaga tahanan saya, seharusnya segera direlai gitu. Artinya tidak separah itu. Tidak separah itu, karena jadi kalau memang dia tidak separah itulah ada semacam pandangan apa, tidak separah itulah lukanya atau terjadinya perkelahian. Jadi ini mengarah kemana kira-kira kalau bukan tahanan? Ya, kalau menurut saya arahannya ini kan dugaan kita katakanlah sedikit pelanggaran HAM yang terjadi di dalam. Ya, artinya memang sampai detik ini kita sudah tidak ada lagi kontak ke pihak Polsek Elpitia. Nah, artinya beliau sudah mau menuruti permintaan kita untuk mengunjungi keluarga almarhum. Tapi menarik juga pelanggaran HAM ini. Pelanggaran HAM ini kan biasanya kasusnya melibatkan oknum pemerintah atau aparatur negara. Berarti ada si Dino ini arahnya melibatkan dugaan dilakukan oknum apa? Kalau saya mengatakan kalau seandainya dugaan itu kemungkinan kecil ya, nggak besar, kecil itu ada, artinya bagaimana mungkin seseorang yang fisiknya mulanya normal, dikatakan mempunyai penyakit dalam ataupun bahasa anehnya menurut saya itu sawan babi, karena sempat diberitakan dan diekspos kan begitu. Iya, artinya ya kita juga seorang masyarakat awam. Ini pengetahuan nama ekspos yang bahasa sawan babi ini datang dari mana bahasa ini? Dari pemberitaan dan juga dari pengakuan Kapolsek atau penjaga tahanan. Artinya pemberitaan tersebut saya juga kurang tahu, apakah kadang-kadang kawan-kawan media ini kan banyak juga yang pro ke kepolisian kan begitu. Ada juga yang memang betul-betul tegak lurus untuk menyampaikan menyambung aspirasi masyarakat begitu. Jadi kalau sawan babi dengan fakta dan realnya ada berdarah, ini menurut abang kematian yang diduga disebabkan sawan babi ini apa mendekati kebenaran atau memang hanya semacam wacana yang digelindingkan, karena faktanya kan berbeda, ada luka, ada apa? Ini gimana? Ya kalau saya lihat tidak ada korelasinya, tidak ada sambung-sambungnya di sana gitu. Nah, ya kalau memang dia sawan babi, nggak mungkin dong berdarah, nggak mungkin dong memar begitu. Berarti indikasi kekerasan. Iya begitu. Makanya saya katakan karena memang saya tidak bisa melanjutkan lagi proses hukum ini karena memang sudah permintaan kami daripada MPC sudah dipenuhi, kami tidak melakukan aksi unjuk rasa, kemudian sang Kapolsek mau mengunjungi keluarga korban dan memberikan santunan, kami juga sudah lega begitu. Artinya kalau ini kan persoalan Bang, artinya bisa juga dia kasus atau kasus lain. Ya. Dengan datangnya Kapolsek ini apa semacam perdamaian begitu? Kalau saya lihat ya seperti itu, perdamaiannya artinya karena memang kuasanya diberikan kepada kami selaku kontrol sosial, nah artinya pucuk tanggung jawab itu kan di tangan kami. Nah, artinya kalau memang ini berdamai, ya berdamai kan begitu. Artinya tidak ada lagi kita mau printer lagi beritanya, kita mau lagi ekspos lagi beritanya, tidak. Artinya cukup sampai di pemakaman almarhum Dino. Ya tidak ada embel-embel ke belakang. Nah. Kalau ini kan persoalan Dino, persoalan lain bisa Bang sampaikan, ada temuan-temuan dari MPSU. Hal lain. Artinya kalau melihat temuan, yang saya lihat temuannya ini gimana ya? Saya lihat kinerja kepolisian ya menurun. Artinya akhir-akhir ini banyak dugaan
kematian, dugaan yang tidak wajar yang dialami oleh para pelaku kriminal. Ya, yang artinya dia ditangkap, diamankan, kemudian meninggal. Kemudian yang saya sangat sayangkan, dengan begitu gampangnya pihak oknum lah saya mengatakan itu tidak ada dugaan penyiksaan, bla bla bla, begitulah. Nah, artinya kalau memang promoter, ayo kita buka-bukaan di sini. Ya, artinya begitu diamankan, kemudian begitu tidak ada ketemu titik terang, ya kan, pasti ada menunggu. Kalau bahasa saya ada singa nunggu dalam sel. Gitu ya. Ya. Jadi Bang, ini kan Abang sudah paparkan tadi memang kinerja kepolisian ada semacam kurang pas lah ya. Ya. Ada beberapa kasus yang saya pantau juga Bang, ini kan dalam tahun ini juga. Ya. Seperti di Sunggal kejadian sama seorang tahanan meninggal, Polsek Sunggal. Di Percut Setuan itu juga sempat terjadi polemik. Nah, di mana saksi diduga mau ditetapkan menjadi tersangka. Ya. Ini melihat kinerja kepolisian ini, apa pandangan Abang terhadap penegakan hukumnya? Apakah memang harus memang total lah penegak hukum ini menjalankan penegakan hukum, atau ini masih semacam belum serius? Kalau menurut saya ini hanya untuk mengejar karir aja, Pak. Mengejar karir aja. Ya, artinya mungkin dengan kepemimpinan sang Kapolres, sang Kapolsek dan sang Kapolda, ya kan, bagaimana dia bisa menunjukkan power dia nih, power dia kepada pimpinan, bagaimana kasus yang dia dapatkan, entah itu benar entah itu tidak, setidaknya dia menunjukkan dia adalah benar, menurut saya. Sama dengan kasus yang baru-baru ini itu kan si penembakan di Sumbar, Ya. itu tersangkanya Kamiso. Ya. Ini kan beredar berita bahwa Kamiso ini menyerahkan diri Ya. di Polsek Percut Setuan. Ya. Nah, dari pengakuan Kamiso, Ya. dia ditembak setelah menyerahkan diri, matanya ditutup, kakinya ditembak. Pengakuan Kamiso. Ya. Ini gimana ya pandangan Abang terhadap soal ini? Kan terlalu kontroversi dengan pernyataan Kapolres sendiri. Ya. Kapolres menyebut bahwa dia itu melawan. Ini di mana Abang bisa menilai ini fakta yang bisa tangkap dari itu? Nah, kalau memang dengan pernyataan Kamiso yang seperti yang Abang sampaikan itu, saya rasa 99% itu arahnya benar. Nah, artinya mereka ini kan para perwira ini kan, mohon maaf, mereka itu kan alat negara. Ya, alat negara dalam artian benteng negara selain TNI. Nah, artinya kalau mereka berani mengatakan bahwasanya dia itu menyerahkan diri, ini menurut saya udah sangat ya nggak efisien kinerjanya begitu. Nanti kalau kita tantang, kalau kita giring opini, kita lakukan RDP, rapat dengan pendapat, baik itu Kamiso, pihak kepolisian dan Komisi 3, tanpa ada intervensi, saya rasa mereka pun mundur. Ya, artinya kan bagaimana mungkin seorang yang melakukan kejahatan berani melawan, kemudian mempelintir bahasa, apalagi imbangnya kepolisian. Apalagi orang nomor satu di Polres. Apalagi orang nomor satu di Polres. Pasti dia punya pegangan kuat tentang Betul. kebenaran yang dia katakan. Betul. Makanya yang perlu digerakkan mulai dari Polda adalah untuk menggandeng ataupun membentuk suatu MOU kerjasama terhadap pengawasan internal kepolisian. Perlu nggak menurut Abang ini Komnas HAM dari beberapa kasus ini? Perlu nggak menurut Abang Komnas HAM turun atau Kompolnas turun atau internal pemeriksa internal seperti Propam turun menangani? Ya, saya rasa sangat perlu. Artinya kan ini kan marwah kepolisian. Artinya
kalau secara negara kesatuan Republik Indonesia yang namanya polisi itu tidak bersalah, oknumnya yang bersalah, oknumnya yang bersalah. Artinya ya dengan dia memegang satu tampuk kepemimpinan, kita katakanlah Kapolres, ya, ataupun Kapolsek, ini kan amanah tanggung jawab yang nggak bisa di mudah dibalikin telapak tangan. Artinya dia mendapatkan dengan posisi itu kan dengan yang tidak segampang itu. Artinya kalau menurut saya Kompolnas, Komnas HAM, kalau perlu Komisi 3 ataupun komisi yang untuk menangani kinerja kepolisian hadir di Sumatera Utara, membuka kantor wilayah di sini. Karena banyaknya persoalan. Iya, artinya saya juga membaca berita bahwasanya 16 kasus yang ditangani Kompolnas Di Sumatera Utara. yang di Sumatera Utara terkait kasus Stokna yang saya baca. Artinya disinilah peran kita sebagai lembaga sosial kontrol, bahasa pihak kepolisian, ya kan, ke media kita adalah mitra, kepada organisasi lembaga sosial kontrol kita adalah mitra. Ayo kita duduk bareng, kita duduk sama, ayo kita bahas di mana sih polemik ini sebenarnya. Khususnya terhadap yang 16 persoalan kasus ini. Iya, artinya saya juga nggak menampik ya, artinya pihak kepolisian sendiri bagi saya karena saya sering melayangkan surat audiensi, risih dengan organisasi yang cukup vokal. Ya, saya sudah melayangkan surat audiensi kepada Kapolres, tidak ada jawaban dengan alasan COVID bla 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 kan begitu. Saya juga sudah melayangkan audiensi dengan Kapolda, sama juga. Artinya kalaupun kami bertemu, akan saya belak-belakan, saya buka-bukaan, ini loh kinerja kepolisian yang sebenarnya yang kami ketahui. Kenapa Bang merasa atau dengan audiensi dari pihak oknum kepolisian di sini takut dibongkar atau gimana? Kalau saya rasa kalau takut dibongkar kecil kemungkinan. Artinya kalaupun kami bertemu, saya akan paparkan semua kinerja kepolisian. Mulai dari yang kami temukan, mulai dari yang kami dapatkan, ya kan, sampai kami akan katakan, minta kami kepada Kapolda, karena kan kemarin kami sudah audiensi kepada BNN, minta kami kepada Kapolda agar tahanan yang mereka amankan terkait kasus narkoba tidak lagi di sel. Kita minta lakukan rehabilitasi. Ya, artinya waktu saya pertanyakan itu sama BNN serahkan kepada Polda. Nah, Polda artinya kita mau tunggu jawaban. Artinya kalau kita ketemu sama Kapolda, satu permintaan kita. Kenapa mesti tahanan rehabilitasi? Apa ada pandangan abang terhadap tahanan rehabilitasi? Kenapa mesti tahanan narkoba? Apa ada pandangan abang terkait tahanan narkoba ini semacam supaya membungkam jaringan-jaringan yang sudah sekarang ini kan masyarakat resah dengan peredaran narkoba. Kenapa harus tahanan narkoba yang diapakan, yang dilainkan tahanannya tidak dipasang? Apa pandangan abang soal ini? Karena begini Bang, yang kalau kita lihat anggaran untuk rehabilitasi itu sudah disediakan negara. Ya, sudah disediakan negara. Kemudian tidak ada satu jaminan yang mengatakan mereka yang ditangkap, diamankan dan dimasukkan ke sel bisa sembuh total, tidak ada jaminan. Nah, artinya kalau ini mereka dia dibawa, kemudian ada koordinasi antara BNN, kepolisian dan lembaga sosial kontrol yang memang betul-betul tegak lurus terkait proses pengamanan kasus narkoba ini gitu. Nah, artinya kalau di dalam saya juga bisa menjamin ya tidak akan bisa selesai kasus narkoba ini kalau mereka masih di dalam sel. Ini kan terkait tadi yang memaparkan ini kan terkait artinya untuk penanganan terhadap si korban, kesembuhan dia terhadap candu atau apa. Tapi ada yang menarik nih Bang, di kasus si Dino ini, dia ini kan pemakai, hanya 50.000 budget dia kan, artinya dia hanya pemakai. Kenapa dia harus sampai hilang nyawa dia? Ini menurut abang ada nggak semacam intervensi atau dugaan intervensi atau jaringan yang bermain di sini? Ya kalau
Ya, kalau menurut saya kayak sama seperti yang saya katakan tadi, ini proses yang terlalu terburu-buru hanya untuk mengejar karir. Nah, artinya orang yang mereka amankan, ya kan, bisa menunjukkan kepada pemimpinan, aku berhasil loh komandan, ini yang udah gua amankan. Ya, artinya Tidak untuk memberantas tindak kriminal berarti. tidak untuk memberantas tindak kriminal. Hanya untuk mengejar Ya, karir. karir. Ya, artinya kalau kita flashback ini, mereka sudah mengamankan almarhum, ya kan? Dari bahasa almarhum sudah jelas. Di mana barang tersembunyi? Sudah jelas. Kejar dong, Sana dikejar ya. kejar, jangan lihat kejar, kan begitu. Artinya kalau memang mereka tetap memprioritaskan narkoba di dalam musuh bersama, musuh negara, musuh kita semua, kejar dong. Ditangkap pemakai, amankan, bawa ke rehabilitasi, direhab, kita kembangkan. Tangkap pengedarnya. Itu baru namanya sumut bebas narkoba. Artinya kalau kita lihat kampung kubur selesai, ya kan? Artinya itulah diciptakan suatu kondisi medan yang kondusif, ya kan? Setelah diamankan, direhab. Artinya kalau berani ya saya katakan, baik itu kepolisian, Kemauan lah, bukan berani. Kalau ada kemauan. ya kemauan bisa. Artinya begini, kalau untuk daripada pihak kepolisian, ya kalau seandainya mempunyai kemauan seperti yang abang katakan, contoh nih ada yang diamankan, siapa bapaknya, siapa mamanya, lalu bu, anak ibu kita amankan dengan barang bukti narkoba ini, bisa ibu datang bu, persuasif, humanis. Jadi orang tua pun semangat. Artinya kita lihat apa ya namanya ya, sikonnya. Kalau memang dia diamankan dengan barang bukti sedikit, ya kita pemakai. Artinya kalau orang betul. Artinya kan dari kalau saya lihat begitu diamankan, tes urinnya belakangan. Kalau seandainya cepat, reaksi cepat, begitu tangkap, dites tes urin. Urin itu kan jelas berapa lama beliau memakai. Setelah kita lihat deteksinya baru, segera dong dibuat rehab. Tapi kalau yang abang katakan tadi ini ada kemauan polisi memberangus ini susah nggak memberangus narkoba yang menurut pengamatan abang? Ya, susah nggak? Saya rasa nggak susah bang. Artinya kan kalau memang kayak kita bilang tadi, polisi itu mau, polisi itu cinta kepada masyarakat, cinta kepada rakyat, dan negara juga cinta kepada rakyat. Saya rasa dengan sosialisasi yang dilakukan pihak kepolisian itu yang ditunggu masyarakat. Seminggu pun bisa. Seminggu pun bisa habis. Artinya IPWL aja yang dulu digaung-gaungkan redup. Kemana IPWL selama ini? Institusi pengguna wajib lapor. Kemana? Kenapa mesti BNN? Kenapa nggak polisi? Kenapa nggak BNN dan sama polisi bersama-sama untuk memerangi narkoba? Jadi harapan saya. Tapi sering begini Pak, karena banyaknya jalur masuk itu kan menjadi sebuah alasan yang dari dulu lah kalau bisa dibilang klasik. Iya. Penegak hukum ini banyaknya pintu masuk. Ya. Karena kita memiliki pantai yang panjang lah, yang luas. Iya. Ya. Ini apa sebuah alasan ini menurut Anda? Kalau saya rasa nggak ada semua alasan, karena setiap penjagaan baik itu darat, laut, semua itu dijaga oleh alat negara. Nah artinya kalau tadi saya katakan alat negara itu mencintai rakyat Indonesia dan dia sadar bahwasanya betapa pentingnya pemberantasan narkoba ini, saya rasa aman-aman saja. Artinya bang, kayak kalau saya katakan tadi, kalau tadi polisi punya kemauan, pemerintah punya kemauan, presiden punya kemauan untuk memberantas narkoba, cukup persuasif saja. Persuasif saja. Artinya tidak perlu menggunakan kekerasan. Kalau kita lihat berapa sih terhadap si pemakai? Iya. Karena kan kalau diamankan nih, diamankan kadang-kadang kan. Berarti abang mengatakan perlu juga keras terhadap pengedarnya, gitu? Keras terhadap pengedar, persuasif terhadap pemakai. Nah artinya kalau pemakai itu kita coba lakukan persuasif, dia kan akan semangat. Artinya
orang yang sudah diamankan pihak kepolisian pasti akan gemetaran. Bisa jadi pun si pemakaian yang membantu. Bisa jadi pemakaian yang membantu. Artinya kebanyakan bahasa yang sering saya tangkap, ya begitu diamankan, Bu, macam mana? Bu diamankan, kira macam mana? Ujung-ujungnya kita paham. Tapi saya belum menemukan kasus yang kita tangani secara advokasi mitigasi terkait masalah tahanan yang diamankan dengan minta pundi-pundi rupiah. Ya belum ada, tapi kita kedengaran banyak. Cibiran lah Mas ya. Iya, cibiran banyak. Dan kalau bicara fakta, saya sendiri, keluarga saya pun pernah saya keluarkan dengan pundi-pundi. Nah, itulah dia saya bilang. Artinya di sini lah saya minta kepada ini memang terkait ini mungkin waktunya kita agak sedikit mepet. ya. Ini closing statement dari Abang terhadap kinerja kepolisian ini, bagaimana kepolisian ke depan untuk dan menegakkan hukum secara khususnya, bagaimana menangani narkoba, bagaimana dia menjamin keselamatan tahanan, hak-hak ajasinya juga terjamin di dalam tahanan. Ini bisa Abang kasih pandangan sebagai closing statement kita ini. Ya, saya minta kepada pihak kepolisian kembalilah kepada fungsinya, artinya dengan slogan pengayom, pelindung masyarakat, buktikan. Ya, dan terkhusus kepada mereka-mereka yang diamankan terkait kasus narkoba, stop dengan pundi-pundi. Itu aja Bang. Oke, makasih Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang telah hadir.